nih sama netizen nih. Iya. Dia apa sih? Iya, sampai saat ini Wilona adalah salah satu orang yang emang berkesan dalam hidup aku ya, karena dia selain meskipun udah jadi mantan, tapi kita masih bersahabat baik gitu. Jadi ya seperti yang aku Tiga bawain dulu ya. Ada. Enggak, no. Sudah? Udah belum? Oke. Ya. Oke, Farel pasca kemarin kecelakaan kena dahi ini so far gimana lukanya? So far alhamdulillah udah cabut jahitan, cuman seperti bisa dilihat ya Kak, ini jadi agak ada apa namanya ini kayak ya bekas lah, cuman nggak apa-apa lah, udah aman semua. Oke, tapi nggak ganggu penampilan kan? Semoga nggak ya, karena udah mau syuting sinetron lagi, jadi ya semoga nggak terlalu mengganggu penampilan. Oke, lebih Insecure nggak ada bekas luka? Insecure enggak, cuman agak kaget aja kadang-kadang kalau habis mandi kan suka lapanya cepet-cepet atau aduh kok ada yang sakit gitu ya, ternyata iya masih harus pelan-pelan gitu. Rumah yang baru gimana nih? Alhamdulillah, rumah yang baru udah 90% jadi. Aku udah mulai ngisi-ngisi furniture dan aku juga udah mulai tinggal di sana. Dan insya Allah lah dalam minggu ini, kalau nggak awal minggu depan bakal ada open house. Jadi ntar semua pemirsa diundang buat main-main ke rumah. Ini yang disentuh atau di Jakarta? Ini yang di Jakarta, Oh, ini yang Jakarta. disentuh 3 bulan lagi. Oke, gimana hasil jeripayahmu nyata? Udah nyata nih? Ya alhamdulillah lah, maksudnya akhirnya kerja keras yang aku lakuin di entertainment sama ini kan membuahkan hasil juga, bisa menikmati hasil kerja kerasnya gitu. Jadi ya seneng, bangga dan nggak sabar untuk teman-teman, keluarga semua bisa main ke sana. Berapa bulan sih akhirnya udah nyampe di titik ini nih, Farel? Berapa bulan dari pembangunan? Iya, atau tahunan justru? Oh, nggak, maksudnya kalau aku kerja, aku mulai kerja di dunia entertainment kan mungkin dari 4 atau 5 tahun yang lalu ya. Jadi ya alhamdulillah waktu itu setahun di dunia entertainment aku bisa beli rumah, dan rumah itu adalah rumah yang sekarang aku renovasi gitu. Jadi tadinya pengen aku jual, cuman ketika ada rezeki lebih aku pikir ya kan ini nilai sentimennya tinggi banget gitu. Rumah pertama, gimana pun perjuangan dari dulu, misalnya pas papa mama baru pisah, aku waktu itu tinggal sendiri belum punya rumah, dan aku bisa kerja dan akhirnya beli rumah. Itu kan banyak kenangan-kenangan dan kayak perjuangan yang aku ingat jadi pelajaran hidup aku. Karena jadi aku pikir ya udahlah, kenapa nggak kita bagusin aja rumahnya, jadi bisa cerita nanti ke anak-anak, ke cucu-cucu kalau ini nih rumah pertamanya aku gitu. Rel, habis berapa MC ya Rel? Ini kan ada marmornya. Waduh ya lumayan lah, jadi ya apa ya, semoga ntar siapapun yang lain kesana juga nyaman, keluarga happy, dan yang penting orang tua bangga. Oke, kan kabarnya ayah juga sakit nih kemarin nih Bang. Udah sempet jenguk belum? Saraf kejepit. Oh ya, katanya kemarin Om Ferry sempat sakit saraf kejepit, tapi sempat teleponan, udah terapi segala macem, nggak apa-apa. Kalau ketemu belum sempat ketemu karena 2 minggu belakangan ini aku lagi sibuk syuting buat judul baru kan, jadi belum sempat ketemu. Kalau dia sakit kambuh seperti dulu nih sebelum dengan Bena nih, seperti apa gitu? Jujur nggak tahu sih, cuman ya sekarang kan udah ada mama ya, jadi ya alhamdulillah lah bisa mereka saling menjaga dan saling mengisi kekosongan satu sama lain. Tapi lo sering berhubungan sih sama Ferry sendiri? Lumayan, biasa kalau aku teleponan sama mama kan selalu ada Om Ferry kan, jadi ya pasti ngobrol. Kalau aku lagi nanyain keberadaan Fania juga biasanya sama Om Ferry sama mama, jadi sering ngobrol. Bang kan sempat istirahat total nih kan ya. Ini kalau jadi nggak siapa mama lo yang gantiin posisinya untuk memenuhi itu kan seperti apa? Gantikan posisinya. Iya, yang pasti aku mendoakan yang terbaik aja buat mama, dan aku juga yakin pasti mama kan orangnya perfeksionis ya. Mama tahu yang terbaik buat hidup mama tahu yang ingin mama lakukan apa gitu. Cuman apapun yang terjadi, seperti aku bilang dari dulu ya, aku sebagai anak tertua dan adik aku juga ya akan selalu ada buat mama, untuk mendoakan mama, mendukung mama, dan ya insya Allah mensupport mama juga. Oke, sorry, lo kan hubungan udah putus lama nih dengan Wilona, tapi sampai saat ini lo terus digituin sama netizen nih. Iya. Ini apa sih? Iya, sampai saat ini Wilona adalah salah satu orang yang emang berkesan dalam hidup aku ya, karena dia selain meskipun udah jadi mantan, tapi kita masih bersahabat baik gitu. Jadi ya seperti yang aku bilang, even though kita udah putus, kita masih selalu ada bersatu sama lain. Dia bisa curhat apapun ke aku kalau lagi ada masalah gitu, juga sebaliknya gitu. Dan kita ya masih menjaga silaturahmi, masih ketemu dari waktu ke waktu gitu. Terus kita komunikasi kapan?
Belum lama sih, terakhir ketemu belum lama ini, mungkin bulan lalu lah, atau sebelum kita sama-sama sibuk syuting sempat ketemu, ngobrol-ngobrol gitu, ngomongin soal masa depan, soal kerjaan dan lain-lain. Kesan apa sih yang membuat lu nggak bisa Wilona sendiri? Kesan apa? Iya, yang pasti dari banyak hal ya, dia orang yang baik ya, yang mandiri juga dan pekerja keras gitu. Jadi yang aku rasa sih kalau sama Wilona tuh siapapun yang ada di dekat dia itu Wilona bisa membawa dampak yang positif. Tadi gue bilang curhat, sudah ngobrol tentang apa sih yang ngobrolin? Mungkin pacar dia baru kah, ngobrol malu atau gimana gitu? Ya macam-macam, bisa apapun. Kadang-kadang soal jodoh, soal karir, soal apapun lah. Nah, kemarin lu kan juga sempat berusukan nih, kayak Gigi gitu. Itu seperti apa sih Ini sebenarnya? jadi rame ya Rel ya? Iya, nggak nyangka loh. Tapi ya jadi gini, baru belakangan ini Boy Squad tuh punya acara TV terbaru. Yap. Dan acaranya itu emang konsepnya agak-agak unik gitu. Jadi kita harus berkunjung ke tempat-tempat yang mungkin belum pernah kita kunjungin sebelumnya gitu. Seperti misalnya di episode pertama ke Bantar Gerbang, yang tempat pembuangan sampah di seluruh Jakarta atau apa gitu ya. Dan itu kebetulan pertama kali kita semua ke sana gitu, dan ya kita baru tahu ternyata di sana tuh beneran tumpukan-tumpukan sampah, dan di sana banyak banget orang yang tinggal di sana gitu. Bahkan banyak pekerja-pekerja yang harus makan di atas tumpukan-tumpukan sampah itu gitu. Dan emang konsep acara itu membuat kita tuh memperlihatkan gimana sih misalnya reaksi ya kalau anak-anak yang misalnya terkesan kayak misalnya belum pernah susah gitu, kasarnya itu kayak gimana gitu. Jadi emang ya seru acaranya gitu. Cuman yang aku suka dari acara itu, kenapa kita semua setuju dan aku ambil adalah sebenarnya dari acara itu kita belajar bahwa dalam hidup ini banyak orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari kita mungkin, yang kurang seberuntung kita gitu. Dan banyak orang yang mungkin harus melakukan hal-hal yang kadang-kadang kita nggak pernah kebayang, dan mereka harus melakukan itu setiap hari demi bertahan hidup dan demi keluarganya. Dan di situ kita bisa merasa bersyukur, dan ketika kita punya rezeki lebih ya kita harus membantu sesama manusia. Mau tidak mau scene itu pada akhirnya viral di mana-mana. Dan respon lu sendiri seperti apa? Kan mungkin banyak pro kontra ya, netizen sendiri ya. Ya namanya netizen Indonesia ya, aku sih melihatnya nggak terlalu nanggepinnya gimana-gimana, cuman ya nggak nyangka juga viral gitu. Cuman ya aku berharapnya sih penonton Indonesia bisa melihat esensi dari acara ini, bukan hanya sekedar yang misalnya reaksi jijik atau gimana gitu. Itu kan ya untuk kebutuhan entertainmentnya ya, kebutuhan hiburannya. Tapi menurut aku ya kocak juga sih, masa aku juga emang kita semua ya sampai kru-krunya pada saat itu begitu kita ke Bantar Gebang tuh semua pada kayak itu kan bener-bener, maksudnya kalau udah pernah kesana baunya nyengat banget kan. Dan ya itu emang pengalaman yang bener-bener wah menarik banget sih, sampai kita pulang ke rumah juga baunya masih ngikutin di dalam mobil gitu. Cuman ya semoga netizen bisa melihat sisi positifnya juga gitu. Cuman kalau untuk hiburan, untuk komen pro segala macam ya udah biasa lah. Oke, sorry nih Rel, di netizen juga rame nih, katanya lu sudah malah jadi lebih marah-marah, sombong. Nah ini seperti itu gimana nih Rel? Iya, emang kebetulan di acara itu kan namanya acara TV ya, jadi ada skripnya dan emang ada tuntutan perannya gitu. Jadi Gimmick. iya ada gimmick ya, dan emang kebetulan di gimmick itu awalnya adalah harusnya Austin, karena kan Austin di Boy Squad dia yang waktu itu kuliahnya di luar negeri 6 tahun, dan dia yang terkenal paling tanda kutip paling kaya di antara kita semua kan. Nah, cuman pada saat itu pas yang di Bantar Gebang, Austin itu saking mualnya, saking enaknya dia nggak bisa berekspresi yang kayak di kan kalau acara TV suka ada gimmick yang dilebay-lebayin. Nah Austin tuh waktu itu nggak bisa, kayak udah bro I give up katanya I have a stomach ache, kayak gue bener-bener mual pusing. Jadi ya akhirnya sepakat yaudah deh gue aja yang kayak jadi yang ua gitu, karena kan aku udah biasa acting kan. Meskipun memang jujur itu ada reaksi natural, maksudnya reaksi alami pasti siapapun aku rasa kalau jarang atau nggak pernah ke Bantar Gebang pasti akan mual. Nah cuman untuk kebutuhan TV kan butuh lebih didramatisir, apalagi itu episode pertama yang emang kepingin coba dong gitu. Akhirnya ya udah gitu. Cuman alhamdulillah kalau emang itu menjadi sebuah hal yang viral, aku merasa sih ngeliat sisi positif aja, dan alhamdulillah juga respon di acara TV itu bagus juga gitu, dan kita malah syuting bisa lebih banyak episode setiap minggunya. Dan Oke, tempat kan di syuting nih, kalau yang di Instagram lo nih, di postingan dengan Instastory itu marah-marah apa tuh? Oh nggak marah-marah, itu lebih ke bingung aja kan ya, sebenarnya lebih berhubungan sama ya netizen juga sih gitu. Kayak aku kan bukan tipikal orang yang suka misalnya ngebalesin komen atau ngebacain komen, dan aku juga biasanya santai karena aku ngerasa kalau emang itu nggak benar kenapa diambil pusing gitu. Cuman makin
makin kesini kok kayaknya gosip-gosip yang beredar makin aneh-aneh gitu, dan aku bingung aja, maksudnya emang yang kalau kayak gini yang kocak itu siapa sih yang bikin gosipnya, apa orang-orang yang percaya sama gosipnya kayak lucu aja gitu, jadi lagi kepingin sharing aja. Mau tidak mau terpancing ya. Iya, mungkin mau nggak mau pasti ada reaksi kan. Cuman aku bukan tipikal yang mungkin ngebalesin komen atau kayak ngelaporin, atau yang kayak mungkin kan banyak teman-teman artis yang lain yang kayak sampai ke kasus hukum atau apa. Aku sih ya santai karena aku ngerasa selama itu nggak bener, ya aku santai aja. Cuman kepingin apa ya, kayak ngasih tahu juga bahwa sebenarnya ya it's not okay untuk ngegibah apa ngegosipin orang atau kayak nyinyirin orang. Sebenarnya aku nggak pro akan hal itu gitu. Cuman ya kalau emang mereka masih ingin melakukan di luar sana ya terserah mereka, tapi ya itu bukan hal yang baik untuk dia. Walaupun santai tapi tetap risih dong, Bu. Risih pasti risih, karena gimana pun juga kan pasti semua manusia, kalau apalagi di entertainment ya, yang misalnya ada gosip macam-macam, berita macam-macam, kalau nggak risih kayak bohong deh. Kita kan punya perasaan, punya emosi ya, tapi ya hanya sekedarnya udah sesaat gitu aja, nggak akan kayak gimana juga. Toh juga di Indonesia kan berita apa ntar nutup, ntar kadang-kadang bisa dibenci, kadang-kadang bisa disayang banget. Jadi ya hal yang wajar lah, karena mama juga selalu bilang kalau kita siap untuk dicintai, siap untuk dihujat dan dibenci juga. Berarti bukan tertuju untuk satu orang atau Enggak, itu lebih kayak ke general ini aja sih, kayak apa, general realization, kayak lagi pingin sharing di sosmed aja, kayak biasa orang nge-tweet di Twitter kan ngetik apa ya sama kayak gitu. Tapi artinya tipikal lo menghadapi netizen ini seperti apa sih? Kan karena kan mungkin banyak pengalaman selebritis perihal menghadapi netizen yang mungkin cuitannya cukup mengganggu dan cukup parah-parah. Lalu sendiri seperti apa? Iya, kalau aku sih selama itu belum mengganggu pekerjaan aku atau mengganggu kehidupan aku di kehidupan nyata ya, aku sih masih fine-fine aja gitu. Cuman kalau misalnya itu udah mengganggu kehidupan aku sehari-hari, misalnya kayak ke keluarga aku atau ke orang tua aku, dan sampai misalnya orang-orang terdekat aku udah menanyakan ini kenapa gini ya, mungkin ada saatnya juga kan harus mengklarifikasi apa harus pick up. Cuman kalau pada dasarnya aku dari dulu kan ya udah biasa aja, karena toh nggak bener juga, ntar lama-lama juga hilang sendiri. Ntar kalau itu nggak bener dan misalnya nggak bisa dibuktikan kan juga bakalan lewat. Jadi kayak ya udah santai-santai. Mau tidak mau persahabatan lu jadi ikut kecoreng nih, artinya kan lu kan cowok-cowok semua nih sahabatan nih. Malah kocak sebenarnya gitu. Iya, malah kocak kalau emang ada berita-berita yang seperti itu, yang simpang siur seperti itu, ya gimana ya, pasti akan menjadi bahan omongan kan di pertemanan kita. Cuman pada dasarnya kalau kita emang sahabatan, kita emang tahu benernya gimana dan itu emang nggak benar, ya kita malah santai, kayak ya udah, orang nggak ada yang harus diumpet-umpetin, nggak ada yang harus di gimana-gimanain, ya udah kayak biasa aja.